Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Seorang sopir mobil tangki air bersih ditembak oleh orang tak dikenal di jalur poros DKI menuju Lopon, Kamis 12 Februari 2026. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang mengantar suplai air bersih untuk masyarakat. Tiba-tiba pelaku menembak dari arah pinggir jalan mengenai punggung kiri korban. Meski terluka, korban bersama keneknya tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di Lopon untuk menyelamatkan diri. Aparat keamanan yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum DKI untuk mendapat perawatan medis sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua di Jayapura. Izin Komandan terkait dengan situasi terkini di Yaukimo seperti apa, melihat bahwa perkembangan di sana ada penyerangan juga yang jauh berbeda seperti halnya terjadi di Purwai Batu. Silakan Komandan. Baik, selamat sore rekan media dan pemirsa sekalian. Hal-hal yang kami perlu sampaikan bahwasannya benar tadi siang itu telah terjadi penembakan di jalur poros dari DKI menuju Lopon. Korban ini adalah sedang membawa kendaraan truk tangki air yang mana tadinya fungsinya ini adalah air bersih untuk suplai masyarakat yang ada di Lopon. Namun di tengah jalan ditembaki oleh orang tak dikenal dan korban mengalami luka tembak di punggung sebelah kiri. Terus korban berusaha menyelamatkan diri dengan melanjutkan perjalanan sampai ke Lopon. Satgas Damai Karten langsung merespon ke lokasi dan melihat korban, mengecek korban, lalu membawa korban ke Rumah Sakit Umum DKI untuk dilakukan pertolongan pertama. Kabarnya dari Yaukimo, korban saat ini masih mengalami kondisi yang kritis pasca kejadian. Saat ini akan dilakukan upaya tindakan medis untuk mengeluarkan proyektil yang ada di tubuh korban. Demikian sementara. Terkait pengejaran pada pelaku, Komandan? Ya, setelah kita mengamankan korban, memberangkatkan korban menuju ke RSUD DKI, kita lalu melakukan respon di lokasi, melakukan investigasi, dan melihat beberapa orang yang mencurigakan. Lalu kita kejar, kelompok tersebut melarikan diri, kurang lebih ada 3 atau 4 orang. Kita kejar dan mereka melarikan diri menyeberangi Kali Biru, masuk hutan, dan kita belum bisa menindak lebih lanjut untuk menyeberang ke Sungai Kali Biru tersebut. Untuk yang di Yaukimo, Komandan, apakah seorang diri melintasi jalan tersebut, Komandan? Dia sama kenek ya, sama keneknya, jadi didampingi, jadi mereka berdua, alhamdulillah dia berhasil menyelamatkan diri ke Lopon. Izin Komandan, untuk kelompok yang melakukan penyerangan, apakah ada hubungannya dengan untuk Purwai Batu? Masih kita identifikasi, kepastiannya nanti menunggu hasil investigasi dari anggota kita yang ada di TKP, nanti laporannya menyusul ya. Karena belum berhasil berhubungan dengan anggota yang ke lokasi karena terkait dengan jaringan. Baik, kemudian terlepas dari Yaukimo, untuk di Purwai Batu, wilayah Boknijul, bagaimana untuk pengejaran pada pelakunya? Pelaku anggota kita sampai saat ini masih ada di Korowai, berdampingan dengan dari Paskar TNI yang ada di lokasi di Bandara Korowai Batu. Kita masih melakukan penyisiran dan masih menginvestigasi kira-kira ke arah mana kelompok ini melarikan diri. Karena di sana sangat dekat sekali dengan batas Kabupaten Yaukimo. Baik, untuk memastikan keamanan di wilayah Purwai Batu, adakah target khusus untuk waktunya, Komandan? Kita kalau waktu kita tidak terbatas dengan waktu, tapi kita berupaya menjaga agar Bandara Korowai dan sekitarnya bisa kita sterilisasi dan kita pastikan untuk bisa aman dulu. Untuk ke depan kita lakukan langkah-langkah antisipasi. Tadi kita sudah berkoordinasi bersama Bapak Bupati dan jajaran pemerintah daerah Mendigul bersama Bapak Kaop Damai Karten untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan terkait dengan pengamanan objek-objek vital, termasuk objek vital yang ada di Kabupaten Mendigul ini.
Baik, untuk memenuhi kebutuhan pokok di Yani Rumah kemudian nyaris hampir semuanya melalui udara kemudian. Nah, ini bagaimana ke depannya kemudian? Nah itu yang tadi makanya kita berembuk dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Sekda dan perangkatnya. Nanti kita akan berkoordinasi selanjutnya apakah dapat dilalui melalui jalur darat, ya karena memang jaraknya cukup jauh dan terpencil. Jika memang bisa dari jalur darat, nanti kita berarti juga harus bantu lakukan pengamanan terhadap distribusi sembako yang akan dikirim ke lokasi-lokasi yang terpencil. Begitu kira-kira. Baik, kemudian sebenarnya kalau melihat dari Korowai Batu ini merupakan aksi pertama, apakah sebelumnya dari Damai Kartes sudah melihat potensi itu di Yani Rumah kemudian, ataukah ini memang cukup mengagetkan dari tim Damai Kartes? Ya, identifikasi kami kemarin memang terpusat di Yaukimo. Untuk terkait dengan yang ada di Korowai Batu, kami tidak melihat tanda-tanda mereka melakukan kegiatan atau aktivitas yang ada di sini. Karena memang menurut data yang kita miliki, Korowai Batu ini termasuk relatif aman. Gitu. Mungkin kemudian yang terakhir saya, apakah ada korelasinya keterlibatan warga setempat? Maksudnya korelasi? Dalam hal ini mungkin keterlibatan warga setempat terkait dengan kasus penyerangan itu kemarin. Itu masih kita dalami. Sementara belum ada. Saya cuma menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi berita-berita yang beredar, dan akibat peristiwa dan kejadian ini, kami, Operasi Damai Karten bersama aparat terkait akan terus menjaga dan berusaha untuk agar masyarakat di sini tetap aman dan damai. Terima kasih. Untuk kelompok sendiri mungkin sudah tahu dari kelompok mana ini yang terjadi penyerangan di Danau Wage itu sendiri? Di Korowai Batu. Ya, ini merupakan dugaan kami, hasil penyelidikan kami, hasil investigasi kami. Ini merupakan kelompok kriminal bersenjata dari Yaukimo. Ya, kelompoknya pimpinan Elkius Kobak, Batalion Semut Merah, dan Batalion Kanibal. Ini sementara yang masih kita dalami, karena dugaan ini juga ada beberapa data-data terkait secara teknis yang tidak dapat kami sampaikan di sini, mengarah ke sana. Pihak Operasi Damai Kartens menegaskan aksi kekerasan terhadap warga sipil tidak akan ditoleransi, terlebih terhadap masyarakat yang sedang menjalankan pelayanan kebutuhan dasar. Usai evakuasi, aparat melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan mendapati sejumlah orang mencurigakan yang melarikan diri ke arah hutan. Sementara itu, pengamanan di jalur distribusi logistik di Yaukimo kini diperketat. Aparat mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Informasi yang belum jelas kebenarannya. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Muri Korowa, JTV mengabarkan.